Ya, dan saya juga sudah bertemu dengan Pak Ermi. Udah bercanda kita ke sana ya. Ya, Pak Ketut saya baru ketemu hari ini. Kalau boleh tahu nih Pak Ketut, posisi di jabatan dengan dipegang itu Pak. Kebetulan jabatan saya Panit 1 Dalmas Panit 1 Darmas. pada K9 Subdit Cakal Direktorat Polisi Satwa. Panjang banget, panjang ya. Panjang banget. Saya aja mau pulangnya bingung loh Pak. Ya, yang sudah pasti Bapak Gatot Aris Purbaya SIK ini adalah Kasubdit Cakal ya Pak? Cakal Polisi Satwa. Ya. Kalau Pak Hermi, saya perlu kenalin lagi nggak sih Pak? Silakan Pak, dikenalkan dulu biar kedengeran suaranya. Jong Ambon. Ya, perkenalkan nama saya Erasmus Sayyidi Tangga Biru, asal dari Ambon. Saya di kantor di Direktorat Polisi Satwa, jabatan saya Kanit Caksus Pelacakan Khusus DNK 9 Direktorat Polisi Satwa Korsa Sabara Kapolri. Iya, luar biasa. Kadang-kadang berasumsi polisi satwa itu kerjanya menangkap hewan-hewan liar. Namanya juga polisi satwa ya. Ya, polisi yang bergaul dengan satwa kan. Ya, sebenarnya intinya adalah polisi satwa itu polisi yang bergaul dengan satwa. Ini kalau misalnya tugas utamanya seperti apa sebenarnya? Ya, saya jelaskan bahwa memang polisi satwa atau Direktorat Kepolisian Satwa Korsa Sabara Kapolri ini bertugas membantu masyarakat dalam hal pelacakan dan penangkalan. Pelacakan dan penangkalan. Ya, sesuai dengan jabatan saya selaku Kepala Sub Direktorat Pelacakan dan Penangkalan. Di pelacakan itu kami punya 5. Jadi kemampuan anjing atau kin dan kambing itu ada 5 kemampuan. Ya. Yang pertama kemampuan SAR. Apa Pak? SAR. Search and Rescue. Oh, search and rescue. Jadi kita contohkan yang paling terakhir kemarin kita melaksanakan kegiatan SAR di bencana alam di Sumatera. Oke, bencana alam Sumatera yang kemarin. Kita kemarin dengan tim kita yang si Dasa, kemudian si Ubin. Oh, ini ada fotonya juga ya Pak ya? Ya, itu di atas itu foto-fotonya mereka. Mereka berhasil menemukan banyak sekali mayat-mayat yang tertanam. Jenazah-jenazah ya? Jenazah itu. Kemudian dari SAR sendiri dibagi 2 itu. Yang pertama bagian kadaver itu yang pencarian yang mayat jenazah. Iya. Kemudian yang kedua Yusar ini kalau ada bencana, kemudian ada bangunan yang tertimbun segala macam, itu pada masa golden time. Jadi golden time itu masa tinggal waktu 3 sampai 4 jam pertama itu dimungkinkan manusia yang terlibat itu masih hidup. Masih hidup. Ya. Sehingga kita upayakan pada saat setelah kejadian itu segera kita cari. Oh, oke. Kemungkinannya masih hidup. Berarti yang turun pertama adalah K9 ini ya? Yang Yusar. Nah, kemudian yang berikutnya setelah berhari-hari, ya otomatis kita yang kadaver kita turunkan. Kadaver itu bahan mayat. Oh, kandungan jenazah itu ada zat kadavernya itu. Kemudian yang kedua, narkotika. Nah, ini narkotika ini kita bawa nggak? Tidak. Oh, yang kemarin ada. Jagonya narkotik, si Aks itu Aks jago. Yang paling terakhir Aks lakukan di Padang Baya kemarin. Di Bakahuni, kok Padang Baya? Bakahuni. Nah, di Bakahuni kita dapat kurang lebih di angka 80 kg sabu ya, sama 20 kilo ganja. Sama dengan 15.000 ekstasi kita dapat. 15.000 ekstasi. Ya. Gila. Jadi penciuman dia dan dia tidak bisa berbohong. Begitu ada barang itu dia cium dan dia akan melakukan tindakan menggaruk dan sebagainya. Waktu di Bakahuni itu berapa kena ini dulu Pak?
Kalau boleh tahu sedikit ini penasaran Pak. Izin kebetulan di Bakauni kemarin saya sendiri sebagai pimpinannya di sana, komandannya, kita bawa 6 ekor K9. 6 ekor. 6 ekor K9. Betul. Dan kita operasi selama kurang lebih waktu 8 hari kerja. Kemudian yang berikutnya setelah narkotik, bahan peledak. Ya. Jadi bahan peledak unit handak ini yang sering kita lakukan sterilisasi, termasuk gedung ini pun kemarin juga kita coba untuk berkeliling bisa sterilisasi. Wah, berarti sudah aman gedung ini ya. Kira-kira gedung ini aman. Jadi Aman. sudah kita sterilisasi dan dinyatakan clear. Artinya tidak ada barang yang mencurigakan. Nah, Ya. kemudian yang berikutnya Dalmas. Dalmas ini yang pada saat unjuk rasa kita datang ke dia untuk menghalau pengunjuk rasa. Kayak istilahnya kayak huru hara itu ya Pak. Ya, pada satu dua hari itu. Ya. Kita menggunakan K9. Kemudian kita juga gunakan kuda kita. Kemarin kuda kita ada 2 itu yang itu juga untuk penanggalan juga. Jadi memang di unit Pol Satwa di Direktorat Pol Satwa ini kami punya 2. Yang namanya pertama K9, yang kedua Turangga. Turangga. Turangga itu kuda. Oh, termasuknya bukan K9 kuda ya disebutnya. No, bukan. Sebenarnya Turangga. Ya? Turangga. Jadi nama saskesanya istilahnya itu Turangga. Dan Turangga kita gede-gede itu dari Iya Pak, udah lihat kemarin. ya. Udah mau diculik sama orang tuh. Ya. Kemudian yang terakhir pelacakan umum. Pelacakan umum ini, Pelacakan umum. Nah ini unik ini, baru dengar saya ada pelacakan umum. pelacakan umum ini coba bantu dijawab. Ya, bisa di. Izin Bapak, kalau pelacak umum ini spesialis khusus membantu tindak kriminal seperti contohnya terjadi pembunuhan, Serem banget contohnya pembunuhan. pencurian, ya. Pencurian. Ya, baru-baru kali ini ya, ini kebetulan anjing Ruby kita bawa, Kasura Ruby mengungkap kasus pembunuhan mutilasi yang terjadi di Bekasi. Oh ya kemarin nih. Ya. Tangan sama Iya, kaki iya, yang iya. Dan termasuk ada juga sewaktu di pengejaran pelaku pembunuhan terhadap Badak Cula 1 di Cilegon di Ujung Kulon. Ya. Sebentar, pembunuhan Badak Cula 1 Di Ujung Kulon ya. Ujung Kulon. Ujung Kulon. Kalau pembunuhan begitu kan orangnya kan, orang yang membunuhnya kan. Betul, betul. Badak Cula 1-nya. Kok yang bisa dilacak ke ininya? Yang kita kejar pelakunya, Pak. Iya, tapi kan meninggalkan sisa-sisa bau di badak, Ya, di betul. badak itu. Nah, berarti itulah penciuman. Jadi waktu itu baju di pos yang ditinggalkan di situ termasuk alat itu bisa dicium oleh kinan kami dan kemudian menunjuk mengarah ke satu tempat. pelakunya Jejak, meninggalkan jejak baju dan alat. ya, sehingga bisa kita lacak. Tapi kan sebenarnya kan itu ada bau-bau lain di situ ya. Kan baju itu kan ada bau, misalnya kan Keringat. kalau bunuh badak itu kan darah atau Ya. tanah. Ya. Walaupun begitu dia bisa membedakan. Bisa sebegitu. Jadi partikel-partikel yang ada itu memang itulah kelebihan Tuhan yang Maha Adil, Iya. luar biasa. Iya. Kinen atau anjing kita, teman-teman yang ada sekarang pelihara anjing, dia mempunyai penciuman yang sangat tajam, penciuman yang sangat berbeda dan bisa mendetek. Itu mengapa dia lebih mudah mengenali majikannya ya. Ya, Tuannya. tuanya walaupun berapa tahun tuanya pergi datang bisa lihat kalau Iya. misalnya ada kinen Iya, kita iya, nih, iya. begitu orangnya datang tuh lihat ekornya, lu bayangin Iya. lucu banget kan. Iya, iya. Nah, Iya, betul. Luar biasa. Ini sekaligus membawa juga, kalau misalnya boleh tahu juga bahwa sejak kapan ini? Maksudnya nggak dari dulu bahwa pasukan atau ibaratnya dari pihak kepolisian ini punya polisi satwa ya? Ya, sebenarnya kita sudah lama. Jadi usia kami nanti pada tanggal 4 Juli itu usia kami sudah 67 tahun. Bayangin, 59 kami lahir. Oh, tahun 59 Ya, Tahun 59 belum lahir om. Om belum. belum.
Berarti Jadi di usia yang 67 tahun saya pikir kita juga cukup dewasa, kita sudah cukup matang. Tapi memang kami juga perlu ini, makanya di Expo ini sangat luar biasa. Saya happy sekali untuk bisa bergabung memberikan edukasi kepada teman-teman semua. Kenapa? Ya ini sarana kami untuk mengedukasi kepada masyarakat. Ya. iya betul Pak. Bahwa sebenarnya dari Polri ini bisa melakukan pelayanan atau bentuk pelayanan nyata kepada Masyarakat. masyarakat. Ya, khususnya bagi mereka yang memang memelihara hewan-hewan berjenis anjing, gitu ya. Ya, saya Atau pikir kuda, gitu ya. sekarang kita karena kebetulan direktur kami kan direktur polisi satwa. Iya. Ya, jadi kalau namanya satwa berarti kan semua binatang yang ada di Expo ini. Oh, iya. Expo. Sedangkan mungkin kalau saya cukup hanya di Kasubdit pelacakan dan penanggalan. Kami punya anak buah, kuda dan kinain. Iya. Kalau Pak Direktur kami, Pak Tori itu, Brigjen Tori, itu direktur satwa semuanya. Makanya, Berarti semua ya. ya, makanya termasuk juga beberapa kita juga mengadakan rescue, kita juga mengadakan ini dengan teman-teman stakeholder kita membantu di beberapa wilayah masalah evakuasi, masalah rescue. Kemudian yang paling terakhir kemarin kita berhasil di Lombok ada kasus yang anjing dipukul. Oh iya, itu. Coba masih ada di zaman sekarang menganiaya anjing, memukul itu coba. Karena manusia udah susah, Pak. Manusia udah bosan dianiaya, jadi kayak hewan. Jadi lewat, nah itu. Dan saya pikir pemerhati satwa yang ada di Indonesia ini sangat luar biasa. Mereka begitu antusias, begitu memperhatikan begitu ada kejadian mereka repot. Kemudian kita juga segera melaksanakan tindakan-tindakan sebenarnya dan itu diapresiasi oleh mereka. Iya, iya. Nah, sekarang kita berkenalan juga dengan kuda karena ada beberapa juga yang memiliki peliharaan itu kuda sebenarnya. Nah ini untuk kuda, apakah ada pelatihan secara khusus yang berbeda dilakukan di satuan kepolisian ini? Ya, khususnya untuk turangga atau kuda. Jadi kami mengoperasionalkan kuda itu sesuai dengan standar operasional prosedurnya. Iya. Bahwa memang pada saat turangga, aswasada itu adalah orang yang menaiki kuda. Iya. Itu namanya aswasada. Aswasada. Ya, itu aswasada. Atau penunggang kuda. Iya. Joki. Joki. Nah, anggota kami pada saat kita rekrutmen itu sebelum menaikin kuda yang benar, yang betulan, dia harus dilatih. Ya. Nah, ada kejuruan melalui pendidikan latihan itu berkuda. Kemudian di dalam latihan berkuda itu, salah satu yang dia gunakan adalah simulator kuda. Itu ya yang sudah di bar-bar itu permainan simulator kuda. Ya, Iya. seperti itu. Ya, seperti ini. Tapi memang simulator yang kami miliki ini adalah simulator yang 95% looks like seperti kuda benar. Punggungnya gitu. Termasuk punggungnya, perilakunya, anatomi kegiatannya, kemudian di layar itu memang seperti kejadian sebenarnya. Oh gitu. Sehingga pada saat dia berlatih di simulator, kemudian praktek langsung ke kuda, tentu saja ini mengurangi daripada efek risiko daripada seperti kuda, termasuk terhadap kuda. Kuda kita adalah aset negara, mahal. Iya. Ya, kemudian tidak juga sembarangan. Jadi kalau dinaikin sembarangan kemudian terjadi sesuatu, tidak hanya orang anggota kami, tapi kudanya juga segera dia risiko tinggi. Sehingga perlu dia berlatih di simulator. Gitu. Jadi saat simulator dia udah jago, turun pasti jago dan kemudian dengan pengalaman. Nah, di beberapa event kita juga ada, ini kuda. Iya, ini prakteknya. Ini kuda-kuda kita ada banyak masyarakat, sekolah, kemudian
instansi-instansi yang datang ke kami, kita tunjukin. Oh ini simulasinya. Ada. Ya. Ada. Jadi, Iya. Ini anak mahasiswa Bogor nih. Oh jadi masuk ke dunia pendidikan untuk berkenalan secara Ya. langsung. Ya. Ya. Jadi perkenalan langsung dengan bagaimana Ya, dia datang ke keterampilan berkuda, menguasai. Oh jadi boleh ya kalau misalnya SD, TK atau TK jangan lah ya. sangat boleh. TK, justru TK. Oh untuk Boleh. berkenalan dengan kuda itu Ya. bisa dibawa ke sini. Boleh. Jadi, ini alat. Oh ini perkenalan terhadap. Bahan. Oh perkenalan langsung terhadap ini bisa jadi bahan salah satu pendidikan dan pengetahuan bagi mereka ya. Ya, jadi kita tunjukkan kepada mereka supaya mereka lebih mencintai pada satwa. Ini loh, ternyata punya rumah sakit. Oh bisa berkenalan langsung. Ya, bisa- ada rumah sakit hewan polisi. Kita punya. lengkap ya Pak ya. Kita punya lengkap dan paling lengkap rumah sakit kita. Berarti untuk teman-teman juga bisa Nah, ini kesempatan. bawa anak-anaknya ya. Boleh. Jadi Kunjungan bawa ke sana. anak-anak yang disayang ini. Oh ini simulatornya. Nah, ini perwakilannya. Ya. Ini di museum kami di Wow. itu museum Museumnya itu maksudnya apa Pak? museum tempat kami punya namanya transfer to animal and disabilities di tempat kami ada. Oh gitu. Dari satu gedung besar di Saya baru tahu loh. Bapak, oke, datang deh. Iya. Nanti Baik ada untuk teman-teman. teman-teman, jangan lupa coba kunjungi museum di mana Pak? Di Depok. Di Depok ya. Oh itu ada betul-betul khusus untuk Untuk mentransfer ke knowledge masalah animal police. oh knowledge tentang animal police ya. Animal police itu berarti Polisi satwa. animal police ya. Ini anak di auditorium di tempat kami punya juga looks like teacher dan teacher. Teachernya ada. Ada lengkap. Nah, ini simulatornya. Iya ini simulasi ini. Emang mirip kuda ya. Oh luar biasa ya. Ini bisa diajak ya bagi bermanfaat bagi dunia pendidikan, berkenalan lebih jauh juga. Termasuk juga ada kalau misalnya bisa dikatakan apakah ada pengembangan lain misalnya. Ini kan dari polisi satwa sudah mulai mengembangkan lebih mengenalkan terhadap masyarakat dari mulai dari museumnya ya, terus kemudian juga cara kerjanya, mengundang mereka untuk bisa berkenalan lebih jauh sistem kerja dan cara bekerja K9 Turangga. Nah yang mungkin bisa saya dengar dari kemarin dari Pak Hermi juga tentang penitipan ya Pak ya, ada penitipan itu saya rada kaget begitu. Ada penitipan ya di kepolisian. Boleh. Ya. Kami memang baru tahap awal mencoba untuk melayani masyarakat ya, tentunya pencinta hewan ini bisa dititipkan pada kami. Memang perlu kita latih, kita akan latih juga. Bisa nggak kalau saya punya anjing dilatih di sini bisa nggak? Bisa? Boleh? Ya walaupun tidak perlu jadi K9 maksudnya, Ya. dibantu dilatih gitu ya. Boleh. Ya, minimal kepatuhan, kemudian